La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam upaya membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam belumlah wafat, melainkan tetap hidup di langit dan akan turun pada akhir zaman nanti dengan tubuh kasar beliau, sebagian orang menafsirkan kata tawaffa yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat 56 dengan menidurkan alih-alih mematikan. Mereka berujar bahwa Allah Ta'ala mentawaffakan Nabi Isa alaihissalam dalam artian mengangkat beliau dalam keadaan tidur. Dalam kondisi tidur ini pula lah Nabi Isa alaihissalam masih hidup di angkasa raya sampai sekarang untuk kemudian dibangunkan menjelang kiamat tiba dan turun kembali ke muka bumi. Mereka mendasarkan keyakinan semacam itu pada beberapa ayat Al-Quran suci. Salah satunya adalah surah Al-An'am ayat 61, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma, thumma ilaihi marji'ukum, thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah yang mentawaffakan kalian pada waktu malam, mengetahui apa yang kalian kerjakan pada waktu siang, lalu membangkitkan kalian pada waktu itu, sehingga dapat tergenapi tenggat yang telah ditentukan. Kemudian kalian akan kembali kepadanya, dan dia akan memberitakan kepada kalian apa yang dahulu biasa kalian perbuat. Demikian juga mereka menyetir surah Az-Zumar ayat 43, di mana Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mentawaffakan jiwa ketika ia mati serta jiwa yang tak mati selagi ia tidur. Lantas dia menahan jiwa yang telah ditetapkan kematiannya dan melepaskan yang lain hingga suatu tenggat yang telah ditentukan. Sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dari kedua ayat ini, mereka menyimpulkan bahwa kata tawaffa tidak harus selalu bermakna mematikan, tetapi juga bisa berarti menidurkan. Pemaknaan seperti itulah yang menurut mereka patut diterapkan dalam konteks Nabi Isa alaihissalam. Benarkah demikian? Pertama-tama, perlu diketahui bahwa dalam menafsirkan Al-Quran, sebisa mungkin kita harus menjaga integritas tekstualnya. Dalam kaitannya dengan hal ini, Isamuddin Al-Qunawi menulis dalam Hasyiatul Qunawi ala Tafsiril Baydawi, An-nusus tuhmalu ala zawahiriha hasbama amkan. Nas-nas Al-Quran perlu diartikan dalam pemaknaan lahiriahnya selagi mungkin. Sebelumnya telah disebutkan bahwa dalam Al-Quran kata tawaffa dipergunakan sebanyak 25 kali, di mana 2 diantaranya diperuntukkan bagi Nabi Isa alaihissalam. Di antara ke-23 tempat sisanya, kata tawaffa tidak tercantum dengan qarinah atau indikasi apapun yang mencirikan suatu latar suasana atau waktu tertentu. Dalam ke-23 tempat ini, kata tawaffa senantiasa memberikan arti mematikan. Hanya dalam surah Al-An'am ayat 61 dan surah Az-Zumar ayat 43 tadilah kata tawaffa diiringi dengan qarinah, yakni al-lail atau malam dan al-manam atau tidur.
sehingga pemaknaannya beralih menjadi menidurkan. Dari sini kita dapat menarik konklusi bahwa makna denotatif dari kata tawaffa adalah mematikan. Barulah ketika disandingkan dengan qarinah malam atau tidur, kata tersebut membuahkan makna konotatif berupa menidurkan. Sebab tertulis dalam kitab Aqsal Amani fil Bayani wal Badi'i wal Ma'ani karya Zakaria Al-Ansari, al-qarinah hiya al-mani'atu min iradatil ma'na al-haqiqi. Qarinah merupakan hal yang mencegah berlangsungnya pemaknaan hakiki. Dalam surah Ali Imran ayat 56, begitupun dalam surah Al-Maidah ayat 118, kita mendapati bahwa kata tawaffa tertulis tanpa adanya qarinah apapun, baik malam maupun tidur. Atas dasar ini, kita dapat membuat sebuah silogisme sebagai berikut. Premis mayor, jika kata tawaffa tersebut dalam Al-Quran tanpa qarinah, kata tersebut berarti mematikan. Premis minor, kata tawaffa yang diperuntukkan bagi Nabi Isa alaihissalam dalam surah Ali Imran ayat 56 dan surah Al-Maidah ayat 118 termaktub tanpa adanya qarinah. Konklusi, kata tawaffa yang diperuntukkan bagi Nabi Isa alaihissalam dalam surah Ali Imran ayat 56 dan surah Al-Maidah ayat 118 berarti mematikan. Berangkat dari kenyataan ini, Ibnu Hazm Al-Andalusi, seorang alim besar yang diakui oleh para pemikir barat sebagai vir immensae doctrinae atau persona dengan keterpelajaran yang hebat, menulis dalam kitabnya Al-Muhalla bil Athar, al-wafatu qisman, naumun wa mautun faqat, walam yurid Isa alaihi salatu wassalam biqaulihi falamma tawaffaitani wafatan naum fasahha annahu innama ana wafatal maut. Ada dua jenis wafat. Wafat dalam pengertian meninggal dunia dan wafat dalam pengertian tidur. Dalam perkataan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, falamma tawaffaitani, serta firman Allah mutawaffika, tidaklah dimaksudkan wafat dalam artian tidur. Dengan begitu, jelaslah bahwa yang dikehendaki adalah wafat dalam artian meninggal dunia. Setelah mendengarkan penjelasan ini, mungkin sebagian orang akan bertanya-tanya, mengapakah Allah Ta'ala perlu berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa dia akan mematikan beliau, sedangkan setiap manusia sudah pasti akan mangkat dari dunia? Apa rahasia yang terkandung di dalamnya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tersedia dalam tafsir Al-Kashaf karangan Az-Zamakhsyari, di mana sang penulis menerangkan, inni mutawaffika ay mustawfi ajalika, wa ma'anahu inni asimuka min an yaqtulaka al-kuffar wa muakhiruka ila ajalin katabtuhu lak wa mumituka hatfa anfika la qatilan bi aydihim. Inni mutawaffika berarti aku akan memenuhi ajal engkau. Dengan kata lain, aku akan melindungi engkau agar tak dibunuh oleh orang-orang yang ingkar, menyampaikan engkau pada ajal yang telah kutetapkan bagi engkau, dan mematikan engkau pada waktunya, bukan karena terbunuh di tangan mereka. Alhasil, terbuktilah sudah dengan teramat kokoh dan kuat bahwa kata tawaffa yang dipergunakan dalam surah Ali Imran ayat 56 mengenai Nabi Isa alaihissalam berarti mematikan. Dengan berfirman, inni mutawaffika, Allah berjanji kepada beliau bahwa dialah yang akan mewafatkan beliau tepat pada waktunya. Beliau tidak akan terbunuh di tangan para penentang. Kini kesemuanya itu telah tergenapi.